Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Beja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dengan dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan anak Dolika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia. So, siapa dia? Daripada berlama-lama, happy watching. Yaps, Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf ternama yang lahir kurang lebih pada tahun 384 sebelum Masehi di kota Stagira, di mana kota ini merupakan salah satu kota di wilayah Chalcidice, Yunani. Aristoteles bukan berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya merupakan seorang tabib pribadi Raja Amintas dari Makedonia. Nah, ketika masih kecil, ayah dari Aristoteles ini meninggal, sehingga Aristoteles pun diasuh oleh keluarganya di Aterneus, Anatolia. Aristoteles hidup di lingkungan dengan kreativitas kebudayaan dan juga intelektual. Namun pada masa hidupnya juga, tepatnya pada saat Aristoteles ini hidup, itu juga terjadi perpecahan di kota Yunani karena kekalahan Athena dari Sparta pada tahun 404 sebelum Masehi. Konflik yang berkepanjangan antara negara-negara Yunani itu pun berhasil ditaklukkan oleh Philippus II dari Makedonia. Beliau kemudian mendirikanlah itu Kekaisaran Makedonia. Nah, Aristoteles sendiri itu hidup atau berperan sangat besar itu di putranya Raja Philippus II itu yang bernama Alexander Agung. Ketika berusia 17 tahun, Aristoteles ini bergurulah itu kepada Plato kurang lebih selama 20 tahun di Athena. Ia belajar di Akademi Plato, sebuah akademi yang didirikan oleh Plato kurang lebih pada tahun 387 sebelum Masehi. Nah, ketika Aristoteles ini belajar pada saat itu, Plato ini memang sudah sangat tua, sehingga ketika Plato meninggal, Aristoteles pun kemudian pergi meninggalkan akademi tersebut. Beberapa waktu kemudian, kurang lebih pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles ini kembalilah itu ke Makedonia dan menjadi guru dari Pangeran Alexander. Setelah Pangeran Alexander ini tumbuh dewasa dan menjadi raja, Aristoteles pun kemudian pindahlah itu ke Athena dan mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum. Nah, dari situlah dia kemudian mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang kemudian mempengaruhi para ilmuwan, teolog, dan juga para filsuf lainnya. Semasa hidupnya, Aristoteles ini menulis tentang filsafat maupun ilmu lainnya seperti ilmu fisika, kemudian ilmu politik, etika, biologi, bahkan psikologi. Aristoteles juga membagi filsafat ini menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan juga pengetahuan praktis. Analisisnya mengenai filsafat ini menggunakan silogisme. Pemikiran Aristoteles mengenai ilmu logika ini menggunakan metode deduktif yang menjadi dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa perkembangan pengetahuan itu digunakan untuk menunjang kehidupan bersama. Ketika Alexander meninggal dunia pada tahun 323 sebelum Masehi, terjadi pemberontakan terhadap Kekaisaran Makedonia di Athena. Nah, saat itu Aristoteles ini dituduh menjadi pengkhianat karena dia ini kan pernah mengajar Pangeran Alexander. Nah, dari situ Aristoteles yang sama dengan Plato, gurunya yang bukan seorang demokrat ini pun akhirnya pergilah itu meninggalkan Athena dan menghabiskan waktunya di Chalcidice. Lalu apa saja pemikiran-pemikiran dari Aristoteles? Kita bahas.
Yang pertama ada filsafat. Nah, menurut Aristoteles dalam filsafat ada yang namanya abstraksi, di mana abstraksi ini itu merupakan dasar dari pembentukan kategori yang dapat diterapkan dalam objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia itu melebihi 3 jenis abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, metafisika, dan juga matematika. Manusia melampaui fisika ketika dia ini sedang melakukan pengamatan. Nah, ketika berpikir, manusia itu melepaskan diri dari penggunaan indera untuk merasakan segala yang dapat dirasakan keberadaannya. Pengetahuan yang bersifat umum kemudian diketahui nih dari hal yang partikular maupun nyata. Pengetahuan fisika tersebutlah yang kemudian terbentuk melalui pengetahuan abstrak dan juga akal manusia. Selanjutnya, abstraksi matematika membuat manusia ini mengerti mengenai apa yang tidak terlihat. Akal melepaskan diri dari segala sesuatu yang dapat dipahami. Semua ciri material dari abstraksi ini kemudian menghasilkanlah itu suatu pengetahuan. Sementara abstraksi metafisika itu muncul setelah manusia melakukan abstraksi fisika. Dalam abstraksi ketiga, manusia telah mampu berpikir mengenai kenyataan suatu materi beserta asal-usul maupun tujuan pembentukannya. Aristoteles pun kemudian menyebutnya sebagai filsafat pertama. Kenapa filsafat pertama? Karena menurutnya semua hal itu berasal dari abstraksi ini. Filsafat pertama dalam pandangan Aristoteles memiliki 2 pengertian. Yang pertama sebagai ilmu yang menjadi asas pertama, dan yang kedua sebagai ilmu yang membahas keberadaan maupun ciri-ciri suatu objek. Ada 2 metode yang digunakan Aristoteles, yaitu metode deduktif dan juga metode induktif. Di mana metode deduktif ini dia itu menyimpulkan sesuatu yang memang sudah pasti kebenarannya. Sedangkan metode induktif itu dia menyimpulkan hal-hal khusus untuk mengambil suatu kesimpulan umum. Kemudian yang kedua ada dalam bidang sains. Aristoteles sendiri merupakan perintis dalam suatu kegiatan pengumpulan maupun klasifikasi dari spesies biologi. Kecenderungan terhadap ilmu alam oleh Aristoteles itu berkaitan sekali dengan analisis kritis. Nah, oleh Aristoteles hal tersebut karena dilakukan untuk mengetahui keseimbangan maupun hukum alam. Aristoteles juga menyampaikan betapa pentingnya sebuah retorika. Retorika bukan sekedar omong kosong, tetapi dia ini menjadi aspek yang penting dalam suatu hal untuk menyampaikan suatu kebenaran. Retorika ini tidak bisa dijadikan dalam ilmu lain, tetapi semua ilmu itu membutuhkan retorika untuk menyampaikan deskripsi mengenai penemuan-penemuannya. Yang ketiga ada humaniora atau human. Jadi ini tuh berkaitan dengan manusia. Nah, Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia ini selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Dalam hal politik, Aristoteles membedakan negara menjadi negara yang benar dan juga deviasi negara yang benar. Negara yang benar menurut Aristoteles terbagi menjadi 3, yaitu monarki, aristokrasi, dan juga konstitusional. Sedangkan deviasi negara itu juga dibagi menjadi 3, yaitu tiran, oligarki, dan juga demokrasi. Kemudian dalam hal hukum, Aristoteles menganggap bahwa keberadaan hukum itu menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Hal ini karena suatu negara bisa memberikan manfaat maupun bencana kepada warga negaranya.
Hal ini yang menjadi penentunya adalah yaitu kebebasan, HAM, kemudian harga diri, dan juga kepercayaan dari warga negaranya. Aristoteles menjadikan hukum menjadi alat penentu keadilan yang mutlak. Ia membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum sesuai dengan kekuasaan negara dan juga hukum yang tidak subjektif dalam menentukan kebenaran maupun keburukan. Pandangan yang tidak subjektif ini itu seakan-akan tidak terlihat karena sifat manusia yang terkadang memiliki perbedaan pendapat. Sementara itu, Aristoteles meyakini bahwa peran hukum itu sangat mengikat baik bagi masyarakat maupun bagi hakim itu sendiri. Lalu dalam hal psikologi, Aristoteles berpendapat bahwa badan itu terdiri dari organ-organ yang terdapat komponen mendasar di dalamnya yang disebut jiwa. Kedudukan jiwa inilah yang menjadi komponen yang paling utama. Keberadaan jiwa membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Dan yang tak kalah penting menurut Aristoteles yaitu komunikasi, di mana dalam komunikasi itu terdiri dari pembicara, pesan, dan juga pendengar. Menurut Aristoteles bahwa komunikasi itu dapat dikatakan berhasil apabila pembicara itu bisa merubah sikap pendengar melalui pesan yang disampaikan dalam pembicaraannya. Kemudian yang keempat ada dalam bidang ketuhanan. Menurut Aristoteles bahwa Tuhan itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa Tuhan itu hanya menciptakan tetapi tidak mengurus hasil ciptaannya tersebut. Tuhan dalam pandangannya Aristoteles ini tidak mengurus hal-hal kecil di alam semesta. Hal ini tentu saja berlawanan dengan beberapa pendapat atau beberapa ajaran yang diajarkan oleh agama-agama pada umumnya. Selain pemikiran-pemikiran, terdapat juga karya-karya Aristoteles yang sangat wow sekali. Apakah saja itu? Kita bahas. Ada banyak sekali karya-karya dari Aristoteles. Daftar kuno bahkan mencatat kurang lebih terdapat 170 karyanya dan 47 itu bertahan hingga sekarang. Bahkan bukan saja jumlah karyanya, melainkan luasnya daya jangkauan mengenai apa yang dibahas dalam buku-bukunya tersebut. Di antara buku-bukunya yang paling populer diantaranya yang pertama ada yang namanya Etika Nikomakhea. Dalam buku ini itu Aristoteles menjelaskan bahwa kebijaksanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu kebijaksanaan teoritis dan juga kebijaksanaan praktis. Bedanya apa? Kalau kebijakan teoritis itu kebijaksanaan untuk memahami apa yang ada di alam semesta, sedangkan kebijakan praktis ini berhubungan dengan etika dan juga moral. Menurut Aristoteles, apabila manusia memiliki dua kebijaksanaan tersebut, maka dia akan menjadi manusia yang sangat bijaksana. Kemudian yang kedua, Organon, yang merupakan karya dari Aristoteles mengenai pemikiran logikanya. Menurut Aristoteles, organon sendiri itu berarti metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Organon terbagi menjadi 6 bab dan masing-masing babnya itu membahas mengenai konsep tertentu. Di antaranya kategori, proposisi, kemudian pembuktian, silogisme, seni debat, dan juga sesat pikir. Kemudian yang ketiga yaitu Politika. Politika adalah karya tulis dari Aristoteles yang membahas mengenai negara hukum. Negara hukum dapat dibentuk dengan standar keadilan dan juga kesusilaan. Hukum sendiri itu berperan dalam menentukan kewenangan atas hak warga negaranya.
Pemikiran Aristoteles kemudian tersebarlah itu melalui terjemahan dari buku karya tulisnya. Nah, karya tulis dari Aristoteles sendiri itu pertama kali diterjemahkan oleh para pendukungnya di masa Khalifah Al-Mansur, yaitu Ibnu Muqaffa. Di antara buku-buku yang diterjemahkannya yaitu kategori, interpretation, dan juga analitika priora. Selain itu, karyanya juga diterjemahkan dalam bahasa seperti bahasa Arab, kemudian bahasa Itali, Prancis, Ibrani, bahkan Inggris. Mereka semua merasa kagum dengan Aristoteles, bahkan puncak-puncaknya itu sampai pada akhir abad pertengahan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Aristoteles ini menghabiskan hidupnya untuk kepentingan masyarakat dan menghindarkan diri dari pusat kekuasaan. Ya, sering bersedekah, kemudian membantu orang yang lemah, mengawinkan orang yang tidak punya orang tua, kemudian memasangkan para kaum yang lajang, kemudian membantu orang yang menuntut ilmu, berbagi ilmu pengetahuan, bahkan membangun kota Stagira. Banyak sekali yang ia lakukan di tahun-tahun terakhir hidupnya. Kehidupannya sangat bermanfaat, namun sayangnya sang filsuf pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya kurang lebih pada tahun 322 sebelum Masehi pada saat usia 62 tahun. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai sang filsuf ternama dan paling berpengaruh di dunia, Aristoteles. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.